Pada suatu malam yang paling sunyi di atas muka bumi, ketika Makkah tertidur dalam kesombongan jahiliyah, ada satu rumah yang lampunya tidak pernah padam. Di rumah itu, seorang wanita berdiri sendirian, menatap langit gelap yang tak berujung. Di balik keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Sebuah badai besar yang perlahan bergerak mendekat. Badai yang kelak akan mengguncangkan gunung-gunung, menggulingkan berhala, dan membalikkan dunia. Wanita itu tidak tahu bahwa takdir telah menulis namanya jauh sebelum cahaya diciptakan. Tidak tahu bahwa dari jutaan perempuan di bumi, dialah yang dipilih untuk menyambut wahyu pertama. Memeluk seorang lelaki yang gemetar ketakutan setelah bertemu malaikat, dan menjadi cahaya ketika seluruh dunia menolak kebenaran. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan inilah kisahnya. Kisah seorang wanita yang ketika semua pintu tertutup, dialah yang membuka pintu surga. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Dan mohon tonton hingga akhir. Pada masa ketika kabilah-kabilah Arab bangga dengan kehormatan, nasab, dan kekayaan, lahirlah seorang bayi perempuan di rumah salah satu keluarga Quraisy yang paling terpandang. Bayi itu menangis kuat, suaranya menggema di antara dinding rumah Khuwailid bin Asad, seorang saudagar besar yang disegani karena kehormatannya dan keteguhannya menjaga tradisi. Bayi itu diberi nama Khadijah. Syekh Ibn Katsir menyebut keluarganya sebagai salah satu keluarga Quraisy yang paling terhormat. Nasabnya bersambung kepada Qusay bin Kilab, nenek moyang yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dari ibunya, Fatimah binti Zaidah, ia mewarisi kelembutan. Dari ayahnya, ia mewarisi kecerdasan dan kehormatan. Dan dari keduanya, ia mewarisi sesuatu yang tidak dimiliki banyak perempuan pada zamannya: harga diri, visi, dan keberanian mengambil keputusan. Sejak kecil, Khadijah bukan hanya tumbuh sebagai gadis cantik. Kecantikan fisik hanyalah kulit luar. Yang membuatnya dihormati adalah kecerdasan, ketenangan, dan kebijaksanaannya dalam menilai manusia. Ia tumbuh dalam rumah yang penuh diskusi, perjalanan bisnis, dan pertemuan para bangsawan. Ia mendengar lebih banyak cerita dari para pedagang daripada banyak anak laki-laki sebayanya. Namun tidak semua masa kecil dipenuhi kebahagiaan. Ketika masih remaja, Khadijah mengalami kehilangan ibunya. 10 tahun kemudian, ayahnya menyusul. Dalam usia yang masih muda, ia sudah mengenal rasa kehilangan. Namun ia tidak gentar. Kehilangan membuatnya dewasa lebih cepat daripada siapapun. Dengan wafatnya kedua orang tuanya, Khadijah menerima warisan yang sangat besar. Harta itu bisa membuat siapapun hanyut dalam kesombongan. Namun tidak bagi dirinya. Ia mengelola semuanya dengan kecermatan luar biasa. Ia menjadi pedagang, ia mengatur kafilah, ia memilih orang-orang terpercaya, dan namanya mulai bergema di pasar-pasar Quraisy. Para wanita Quraisy memujinya, para pria menghormatinya, bahkan orang-orang yang sombong sekalipun tidak mampu menyembunyikan kekaguman terhadap perempuan yang kelak dijuluki At-Tahirah, perempuan suci, mulia, bersih dari perilaku jahiliyah. Gelar itu disebut dalam riwayat-riwayat sirah bukan sebagai gelar resmi syariat, tapi sebagai gambaran betapa mulianya akhlak Khadijah di mata kaumnya. Namun, perjalanan hidup Khadijah tidaklah mulus. Ia pernah menikah 2 kali. Pertama dengan Abu Halah bin Zurarah. Darinya, ia memiliki 2 anak, Halah dan Hindun. Setelah Abu Halah wafat, Khadijah menikah lagi dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Namun ia pun wafat tidak lama kemudian. Kini, Khadijah seorang janda, kaya raya, dihormati, namun tetap menjaga kehormatannya. Para bangsawan Quraisy datang melamarnya. Mereka membawa silsilah kebanggaan. Mereka membawa harta yang banyak. Mereka membawa status dan pengaruh.
Namun Khadijah menolak semuanya. Ia berkata kepada saudaranya, "Aku tidak mencari perlindungan. Aku mencari keberkahan." Kalimat itu, walaupun tidak diriwayatkan secara literal dalam kitab-kitab hadis, dapat dipahami dari sikapnya yang konsisten. Ia tidak menikah karena harta, status, atau ketenaran. Ia menikah untuk kebaikan, untuk keberkahan, dan untuk ketenangan rumah tangga. Ia menunggu seseorang yang belum muncul di hadapannya. Seseorang yang namanya kelak memenuhi bumi dan langit. Pada masa ketika Khadijah menjalankan bisnis keluarganya, ia mulai mendengar tentang seorang pemuda-muda dari Bani Hashim, namanya Muhammad bin Abdullah, seorang yatim, seorang penggembala, dan seorang pedagang yang tidak memiliki banyak harta. Namun ia terkenal dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan Quraisy: kejujuran. Bangsanya menjulukinya Al-Amin, orang yang terpercaya. Khadijah mendengar ceritanya lewat para pedagang yang pulang pergi dari Syam. Ia mendengar bagaimana Muhammad tidak pernah menipu dalam timbangan, tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah meninggikan suaranya pada siapapun. Ketika Khadijah membutuhkan seseorang untuk memimpin kafilah dagangnya menuju Syam, ia berpikir, siapa yang lebih layak daripada pemuda ini? Ia mengutus seorang pelayan kepercayaannya, Maisarah, untuk menawarkan pekerjaan kepada Muhammad. Dan Muhammad menerimanya. Perjalanan itu diriwayatkan dalam literatur sirah klasik, salah satunya dalam sirah Ibnu Ishaq dan riwayat Ibnu Sa'ad. Maisarah menyaksikan akhlak Muhammad sepanjang perjalanan. Ia melihat banyak hal. Bagaimana Nabi menghindari perselisihan di pasar. Bagaimana ia melindungi pelayan kecil dari pedagang congkak. Bagaimana awan memberi naungan kepadanya. Riwayatnya lemah, namun dikenal dalam kisah sirah. Tidak dianggap dalil syariat. Khadijah hanya mendengar laporan-laporannya. Namun setiap kata Maisarah membuat hatinya semakin tenang. Ia berkata, "Aku belum pernah melihat seorang lelaki seperti dia." Saat kami singgah di bawah pohon, seorang rahib berkata, "Tidak pernah seorang pun duduk di bawah pohon itu, kecuali seorang nabi." Yang benar-benar kuat justru akhlak Muhammad sendiri. Maisarah menyaksikan, beliau tidak pernah berbohong, beliau tidak pernah curang, beliau menundukkan pandangan, beliau memuliakan siapapun yang bersamanya. Dan semua itu sampai kepada telinga Khadijah seperti musik lembut yang menenangkan hati. Disinilah takdir bergerak. Kekaguman berubah menjadi hormat. Hormat berubah menjadi harapan. Dan harapan perlahan menjadi cinta. Cinta yang bersih, dewasa, terhormat. Khadijah tidak ingin terjebak dalam penantian yang panjang. Ia memanggil sepupunya yang bijak, Waraqah bin Naufal, seorang Hanif yang masih memegang ajaran Nabi Isa. Ia bertanya kepadanya tentang keputusannya melamar Muhammad. Waraqah tersenyum, matanya bersinar, lalu berkata, "Wahai Khadijah, engkau wanita paling mulia dari Quraisy dan Muhammad adalah lelaki paling jujur dari Bani Hashim. Jika kalian disatukan, itu adalah pernikahan yang diridhoi langit." Ucapan Waraqah ini berasal dari pemahaman para ulama sirah terhadap posisinya, bukan hadis literal. Maka Khadijah mengutus seseorang kepada Muhammad untuk menyampaikan keinginannya. Dan Muhammad tidak langsung menjawab. Beliau meminta persetujuan dari para pamannya, Abu Thalib dan Hamzah.
Tak lama kemudian dua keluarga besar berkumpul. Pernikahan itu berlangsung hikmat. Mahar 20 onta muda. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Wali Khadijah, pamannya Amr bin Asad. Yang berkhutbah Abu Thalib. Abu Thalib berkata dalam khutbahnya, jika bukan karena kemiskinannya, tidak ada lelaki yang setara dengan Muhammad. Namun kemiskinan tidak mengurangi kehormatan, karena kehormatan Muhammad adalah cahaya yang bahkan tidak dimiliki para raja. Begitulah Khadijah, wanita Quraisy yang paling dihormati, menjadi istri seorang lelaki yang tidak memiliki apa-apa kecuali akhlak. Dan dari pernikahan itulah cahaya kenabian akan segera muncul. Rumah mereka menjadi rumah paling tenang di antara gelapnya Mekah. Tidak ada perselisihan, tidak ada kedengkian, tidak ada suara tinggi. Khadijah mendukung suaminya, sementara Muhammad membantu pekerjaan istrinya, ikut mengatur urusan dagang, dan tidak pernah membebani istrinya. Dari rahim Khadijah lahirlah 6 anak: Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Riwayat-riwayat ini disebutkan dalam karya-karya Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, dan ulama sirah klasik. Khadijah mengasuh mereka dengan kelembutan yang hanya dimiliki wanita beriman. Ia membesarkan mereka dalam kesucian fitrah, jauh dari kultur jahiliyah yang merendahkan perempuan. Sementara itu, Muhammad semakin dikenal sebagai Al-Amin. Ia berdagang ke Syam, ia membantu masyarakat, dan ia kerap menyendiri di Gua Hira untuk merenung tentang kebenaran. Dan setiap kali beliau pulang dari Hira, Khadijah menyambutnya dengan ketenangan, menyiapkan makanan, dan memeluknya dengan doa. Tidak ada istri yang lebih mendukung suaminya melebihi Khadijah. Suatu malam di bulan Ramadan, ketika Rasulullah berusia 40 tahun, ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira, tiba-tiba langit terbuka. Cahaya turun memenuhi gua. Malaikat Jibril muncul dalam wujud yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Ia berkata, "Iqra", bacalah. Rasulullah gemetar. Beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat memeluknya, kemudian melepaskannya, lalu berkata lagi, "Iqra bismi rabbik." Ayat itu masuk ke dalam relung jiwa Rasulullah. Getaran itu hampir merobek kesadaran beliau. Beliau berlari turun dari Hira, kakinya gemetar, wajahnya pucat, hatinya bergetar. Beliau berlari menuju rumah, menuju satu-satunya manusia yang bisa menenangkan badai ini. Beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tidak bertanya macam-macam. Ia langsung menyelimuti suaminya. Ia menunggu sampai nafasnya tenang, lalu ia memegang tangan beliau dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung silaturahim, engkau jujur dalam tutur kata, engkau menolong orang lemah, engkau memuliakan tamu, engkau membantu orang yang membutuhkan." Ini adalah riwayat sahih dalam Sahih Bukhari. Kalimat itu menjadi jangkar ketenangan bagi Rasulullah. Ketika dunia akan berubah, ketika wahyu baru saja turun dan mengguncangkan seluruh keberadaan beliau, satu-satunya tempat yang menjadi pelabuhan adalah pelukan Khadijah. Keesokan harinya, Khadijah membawa suaminya kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Waraqah mendengarkan dengan penuh kesungguhan. Lalu ia berkata, "Itu adalah namus yang turun kepada Musa. Wahai Muhammad, engkau adalah nabi umat ini." Ini adalah riwayat sahih dalam Sahih Bukhari. Dan Waraqah berkata, "Kaummu akan mengusirmu." Rasulullah terkejut. "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali ia dimusuhi." Khadijah mendengarkan semua itu, dan ia tahu suaminya bukan lagi sekedar pria mulia. Suaminya kini menjadi pembawa cahaya. Dan hidup mereka tak akan lagi sama. Namun, Khadijah tidak mundur. Ia berdiri paling depan. Ketika dakwah dimulai, badai demi badai datang. Quraisy memusuhi. Para pemuka berusaha menjatuhkan nama Muhammad. Orang-orang menuduh Muhammad gila.
penyihir, pemecah belah masyarakat. Namun setiap kali Rasulullah pulang, ada seseorang di rumah yang membersihkan luka di tubuh beliau, menghapus air mata kelelahan beliau, seseorang yang tetap percaya. Itulah Khadijah. Dialah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW tanpa ragu. Ulama Ahlus Sunnah sepakat dalam hal ini. Dia menyumbangkan hartanya, bahkan sebagian besar kekayaannya. Dia mendukung Rasulullah dalam pemboikotan kejam yang berlangsung 3 tahun. Ia menahan lapar, ia menahan lelah, ia menahan segala sesuatu demi Islam. Setiap luka dakwah disembuhkan oleh 2 hal. Turunnya wahyu, pelukan Khadijah. Setelah bertahun-tahun menahan pemboikotan, tubuh Khadijah melemah. Ia semakin kurus, wajahnya pucat, namun senyumnya tidak pernah hilang. Pada tahun ke-10 kenabian, di bulan Ramadan, Khadijah berpulang kepada Allah. Rasulullah berada di sisinya ketika beliau menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada dialog yang sahih tentang apa yang diucapkan Rasulullah kepada Khadijah di detik terakhir, sehingga apapun yang berbentuk kalimat romantis hanyalah ilustrasi emosional. Kita tetap menghormati batas sumber. Yang sahih adalah Rasulullah sangat berduka. Tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah sering menyebut nama Khadijah bahkan bertahun-tahun setelah wafatnya. Aisyah pernah cemburu karenanya. Rasulullah menjawab, "Tidak, Allah tidak menggantikan bagiku yang lebih baik darinya. Ia beriman kepadaku ketika semua orang mengingkari. Ia membenarkan aku ketika semua mendustakan. Ia membantuku dengan hartanya ketika semua orang menahan. Dan darinya aku mendapatkan anak-anak." Hadis sahih riwayat Bukhari. Khadijah dimakamkan di Al-Hajun, Mekkah, tanpa upacara besar, tanpa keramaian, hanya air mata Rasulullah dan beberapa sahabat. Tahun itu, setelah kepergian Khadijah, Allah menurunkan penghiburan terbesar, Isra Mi'raj. Tetapi bahkan Mi'raj tidak pernah menghapus rindu Nabi kepada Khadijah. Setiap langkah dakwah Islam ada jejak Khadijah di dalamnya. Setiap kemenangan Islam ada harta Khadijah di dalamnya. Setiap bait Al-Quran yang kita baca hari ini ada pengorbanan Khadijah yang menopang Rasulullah di awal-awal wahyu. Khadijah bukan hanya istri Nabi. Ia adalah pendukung pertama risalah langit. Dan Rasulullah tidak pernah lupa. Dalam salah satu riwayat, Jibril datang membawa pesan dari Allah. "Sampaikan salam Rabbmu kepada Khadijah dan kabarkan kepadanya rumah di surga dari mutiara yang tidak ada kebisingan dan kelelahan di dalamnya." Hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Tidak ada pujian yang lebih besar bagi seorang wanita. Khadijah adalah cahaya pertama dalam gelapnya dakwah. Ia adalah pelita ketika dunia memusuhi suaminya. Ia adalah ibu dari para pemimpin, penjaga rahasia, dan kekuatan di balik risalah. Ia bukan hanya istri Nabi, ia adalah wanita yang membuat langit tersenyum. Semoga cerita ini menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan kepada wanita paling agung yang pernah berjalan di bumi setelah Maryam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.